Gimana ya cara membuat resolusi tahunan yang benar? Bagaimana strategi mengatur rencana agar goals kita tercapai? Nah, kalau kalian sedang mencari informasi tentang hal itu, maka video ini adalah video yang tepat untuk kalian. Assalamualaikum, Mila di sini and welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, gimana kabar kalian? Saya doakan buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, New Year is new me. Tahun baru, resolusi baru. Tentunya setiap memulai awal tahun, kita itu ingin membuat diri kita menjadi lebih baik dari tahun kemarin. Nah di tahun 2022 ini, pasti banyak di antara kalian yang sudah menyiapkan goals atau resolusi yang ingin kalian capai di tahun ini. Coba deh kalian buka lagi catatan kalian di awal tahun 2021 kemarin. Kalian lihat resolusi atau goals yang telah kalian tulis. Apakah resolusi yang telah kalian tulis tersebut kalian capai di tahun 2021 atau malah tidak ada yang kalian capai sama sekali? Tapi apapun itu, aku yakin kalian udah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai resolusi tersebut. Namun impian yang kalian inginkan itu masih ditunda, bukan berarti tidak akan tercapai ya, tapi masih ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang lebih indah dari apa yang kalian bayangkan sebelumnya. Jadi belum tentu apa yang kalian semogakan, apa yang kalian usahakan itu tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mungkin sedang diganti dengan rencana lain yang tidak kalian duga-duga sebelumnya. Namun kalian juga perlu introspeksi diri ketika resolusi yang kalian buat di awal tahun 2021 kemarin itu belum terrealisasikan hingga akhir tahun 2021. Kalian harus pikirkan baik-baik kira-kira apa ya penyebabnya. Nah, kalian harus segera hindari hal itu di tahun 2022 ini. Jangan sampai hal-hal tersebut itu akan menghambat resolusi kalian tercapai di tahun 2022 ini. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan membahas beberapa hal yang insya Allah akan membantu kalian dalam mewujudkan resolusi tahun 2022 kalian. Nah, ini dia penjelasannya untuk kalian. Gimana ya cara membuat resolusi tahunan yang benar? Kalian tahu nggak sih apa itu resolusi? Jadi resolusi tahunan itu adalah target-target tahunan yang dapat membantu kita untuk dapat memfokuskan pada goals yang ingin kita capai. Dengan adanya sebuah resolusi, maka itu akan mengarahkanmu untuk lebih fokus dan termotivasi untuk mencapai target yang telah kalian tulis tersebut. Nah, aku akan sharing ke kalian gimana sih cara aku membuat resolusi tahunan. Jadi, kalau aku pribadi memakai pola 3, 2, 5. Jadi, secara keseluruhan ada totalnya 10 resolusi yang aku tulis setiap awal tahun. Nah, ke 10 resolusi ini aku bagi ke dalam 3, 2, dan 5. Apa aja sih 3, 2, 5 yang aku maksud itu? Jadi, 3, 2, 5 yang aku maksud adalah buat 3 resolusi penting yang paling mendesak ingin kalian capai di tahun ini. Terus kemudian ditambah 2 resolusi pendukung yang penting namun tidak begitu mendesak harus kalian lakukan di tahun ini. Kemudian 5 resolusi yang harus kalian lakukan setiap harinya untuk menunjang ke-5 resolusi yang penting ini agar bisa tercapai. Oke, kita mulai ke 3 resolusi yang penting dan mendesak. Contohnya nih, bagi kalian yang mahasiswa, misalnya ya, target kalian itu yang pertama kalian ingin mendapat IPK semester itu 4,00. Yang kedua, kalian ingin mengikuti lomba pemilihan mahasiswa berprestasi dan kalian ingin menjadi juara satunya. Terus yang ketiga nih, kalian ingin mendapatkan beasiswa prestasi. Apapun jenisnya, kalian ingin mendapatkan beasiswa prestasi itu. Nah, itu adalah 3 target besar tahunan. Jadi, kalian tinggal lihat nih 3 hal besar yang ingin kalian wujudkan di tahun ini. Jelas ya untuk 3 poin itu. Nah, kalau aku sendiri berdasarkan goals aku di tahun 2021, yang pertama ingin lulus ujian kompetensi NER dan alhamdulillah itu tercapai. Nah, kemudian yang kedua aku tuh harus lulus CPNS 2021. Itu juga alhamdulillah tercapai. Kemudian yang ketiga, karena aku ini sedang menjalankan bisnis dari sejak aku kuliah sampai sekarang. Nah, jadi di tahun 2021 kemarin aku itu menargetkan omset bisnis aku
aku itu mencapai 100 juta rupiah dalam 1 tahun. Alhamdulillah itu tercapai, bahkan melebihi dari perkiraan atau target aku. Nah, itu adalah 3 resolusi utama yang aku buat di tahun 2021 dan semuanya tercapai. Nah, begitu juga dengan kalian. Kira-kira apa yang ingin kalian capai di tahun ini? Kalian buat 3 keinginan besar yang ingin kalian capai. Kalian tulis di 3 yang pertama. Kemudian 2 pendukung. Nah, 2 pendukung ini apa? Jadi, misalnya nih, kalian yang mahasiswa tadi, itu kan aku udah jelasin kalian misalnya ada 3 target utama kan. Kemudian yang keempat nih, 4 dan 5 yang merupakan target pendukung kalian. Poin keempat, kalian ingin ujian proposal. Nah, ujian proposal maksudnya gimana sih? Nah, misalnya nih, kalian udah mau masuk di semester 6. Nah, jadi kalian itu punya keinginan untuk lulus 3,5 tahun. Nah, di tahun ini kalian itu berkeinginan untuk ujian proposal atau ujian hasil. Jadi kalian tulislah di situ ujian proposal atau ujian hasil, atau mungkin kalian bisa langsung tulis ujian skripsi di tahun itu juga. Siapa tahu kan rezeki berpihak kepada kalian sehingga kalian bisa ujian skripsi di tahun itu juga. Jadi kalian tulis tuh poin keempatnya itu. Yang kelima, kalian itu wisuda jadi tahun itu. Misalnya ya, itu adalah target pendukung 2 ini. Tapi kalau misalnya kalian belum, nggak apa-apa, kalian tunda aja di tahun depan. Kedua poin ini yang pastinya, ketiga poin utama tadi itu jangan sampai kalian tunda atau harus segera kalian realisasikan di tahun ini gitu. Paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya untuk 5 target-target atau resolusi kecil yang memang kalian harus lakukan juga setiap harinya. Nah, jadi untuk mencapai 5 resolusi besar yang telah kalian impikan ini, kalian itu harus memulainya dengan melakukan resolusi-resolusi kecil untuk membantu mewujudkan impian kalian yang besar ini. Apa aja sih resolusi-resolusi yang kecil itu? Jadi gini, kalau misalnya 5 resolusi utama secara keseluruhan ini berfokus pada kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, kalian ingin cepat wisuda, atau kalian ingin memiliki prestasi yang bagus di kampus. Nah, kalian harus membuat resolusi-resolusi kecil yang mendukung hal ini. Jadi kalian harus yang pertama belajar setiap hari 4-8 jam atau 4-6 jam setiap harinya. Nah, kemudian yang kedua, kurangi aktivitas tidak penting yang menghabiskan waktu kalian setiap hari. Yang ketiga, kalian misalnya targetkan buat tugas kuliah itu tepat waktu. Diusahakan jangan dibuat saat deadline. Jadi seharusnya tugas yang dosen kalian berikan itu harus segera kalian kerjakan. Jadi jangan menunda-nunda ya. Keempat, kalian harus tidur yang cukup. Nah, kemudian yang terakhir, kalian harus perbanyak membaca atau perbanyak mengasah skill kalian terhadap sesuatu yang kalian ingin capai tersebut. Jadi 5 hal ini kalian terus lakukan sampai kalian bisa mewujudkan impian-impian kalian ini. Nah, poin yang selanjutnya, bagaimana sih strategi mengatur rencana untuk mencapai semua goals kita atau resolusi yang telah kita buat? Oke, yang pertama kita lakukan riset. Jadi aku mau share lagi nih pengalaman aku di tahun 2021 kemarin. Jadi awal tahun itu aku melakukan riset dari setiap goals yang memang berbeda-beda. Nah, untuk goals yang pertama, aku ingin lulus ujian kompetensi nurse. Goals yang kedua, aku ingin lulus CPNS. Nah, goals yang ketiga, aku ingin mendapat omset bisnis 100 juta rupiah. Nah, kira-kira gimana aku membuat rencana untuk ketiga goals yang berbeda ini? Nah, itu aku siapkan betul-betul, aku atur, aku lakukan riset. Kapan ya aku harus menyiapkan dokumen-dokumen tersebut, kemudian mencari materi-materi tersebut, kapan aku harus mulai belajar, dan kapan ujian itu akan dilaksanakan. Nah, itu aku memang riset betul-betul kira-kira bimbel-bimbel apa aja yang harus aku ikuti agar bisa mendukung untuk aku bisa memahami materi-materinya dengan bagus. Sekedar informasi bahwa untuk ujian kompetensi yang aku hadapi di tahun 2021 kemarin itu mulainya di bulan Juni. Jadi aku ujian di bulan Juni dan aku persiapannya itu mulai dari bulan Februari. Lalu di bulan Juli aku pengumuman dan alhamdulillah hasilnya kompeten. Nah, selanjutnya aku pindah ke tes CPNS. Nah, jadi tes CPNS juga ini dibuka bulan Juli. Jadi mulai bulan Juli itu aku udah persiapkan apa-apa aja yang aku harus butuhkan untuk bisa mengikuti tes CPNS ini. Selanjutnya, aku tuh yang target ketiga ini memiliki omset bisnis 100 juta rupiah. Nah, jadi untuk omset bisnis ini memang aku kan udah biasa berbisnis sejak aku kuliah. Jadi aku tuh memang bener-bener mengatur waktu sedemikian rupa agar bagaimana usaha aku yang telah aku rintis ini tidak mengganggu aktivitas belajar aku untuk bisa lolos dalam ujian kompetensi nurse dan ujian CPNS ini. Jadi aku memang
memang bener-bener atur target-target aku, di bulan ini harus dapat berapa, di bulan ini harus dapat berapa, di bulan ini harus dapat berapa. Jadi aku memang maksimali bagaimana usaha aku ini, produknya bisa dibeli oleh masyarakat gitu. Sehingga apa yang aku targetkan di tahun ini memiliki omset yang 100 juta dalam 1 tahun itu benar-benar aku tercapai dalam tahun ini. Jadi intinya, cara mengatur strategi agar rencana resolusi kalian itu di tahun ini tercapai, kalian tuh harus benar-benar tahu, riset kira-kira dalam setiap goals yang kalian buat, apa-apa aja yang kalian harus siapkan, yang kalian harus hadapi, kemudian kalian tuh harus gimana sikap kalian untuk menghadapi hal-hal tersebut. Nah, kemudian kalian siapkan tuh kalian buat cabang-cabang rencananya. Kalau misalnya kalian mau jadi ini, apa-apa aja yang harus kalian lakukan, kemudian kalian buat timeline-nya. Itu paling penting tuh, timeline, waktunya kapan. Misalnya kalian mau ikut tes CPNS, seleksi berkasnya sampai tanggal berapa, kemudian ujiannya tanggal berapa, apa-apa aja nih kegiatan yang harus menunjang. Nah, itu memang benar-benar perhatikan timeline-nya, sehingga apa yang memang kalian targetkan itu tidak molor, tidak terganggu dengan kegiatan lain, dan memang kalian memang udah menyiapkan waktunya sedemikian rupa, dan kalian harus konsisten dengan apa yang kalian buat. Jangan sampai yang kalian buat itu hanya menjadi tulisan semata, menjadi tempelan di dinding kalian atau di dalam buku kalian. Make your dream come true. Jadi jangan mengira bahwa mimpi kalian itu kecil dan tidak akan menjadi kenyataan kalau kalian belum mencoba untuk berusaha menggapai mimpi kalian tersebut. Kemudian langkah terakhir adalah kalian lakukan evaluasi harian dengan apa yang telah kalian komit kepada diri kalian, apakah kalian sudah sesuai dengan apa yang kalian targetkan di hari itu atau tidak. Kalau misalnya belum, ya nggak apa-apa, kalian perbaiki lagi di esokan harinya. Kalian ubah lagi kira-kira apa ya yang membuat kalian gagal kemarin, apa yang harus kalian hindari untuk mengatasi rasa malas, mengatasi rasa bosan, dan lain sebagainya. Kalian harus cari berbagai macam referensi cara belajar. Nanti aku bakalan share lagi ya ke kalian gimana cara-cara belajar, khususnya bagi kalian yang masih sekolah, mahasiswa. Semoga kalian bisa mau ngambil manfaat dari channel aku ini. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video motivasi selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.